Halo, hai, welcome back to my channel. Video kali ini aku mau sharingkan bagaimana nih cara mengurus dokumen untuk merit di Prancis. Ya, udah lama banget aku nggak bikin video, dan sekarang aku mau jelaskan tentang ini ya. Sambil ngopi dulu, cappuccino. Oke, jadi apa aja sih yang diperlukan untuk merit di Prancis ya? Yang pertama itu kalian memerlukan yang namanya SKPBM, surat keterangan belum menikah, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil. Untuk aku, karena aku non-muslim, aku proses ke Disdukcapil. Untuk kalian yang muslim, nanti kalian harus menghubungi KUA ya. Oke, nah untuk memperoleh SKPBM ini harus minta ke Disdukcapil. Tapi apa aja dokumen persyaratannya nih? Yaitu kalian pertama harus mengurus dulu yang namanya N1 ke kelurahan ya. Jadi kalian kontak kelurahan, bilang mau bikin surat keterangan menikah ya. Nanti mereka kelurahan akan meminta KTP kakak, karena aku divorce, akte cerai. Untuk yang single berarti surat keterangan, surat izin dari orang tua ya. Lalu juga surat keterangan sehat. Nah ini yang jadi kalian prepare dulu, kalian ke dokter dulu minta surat keterangan sehat. Oke, setelah 4 dokumen itu lengkap diserahkan ke kelurahan, nanti kelurahan akan mengeluarkan surat N1-nya, dan surat itu yang bisa kalian proses ke Disdukcapil untuk memperoleh yang namanya SKPBM ya. Setelah dari Disdukcapil beres, SKPBM keluar, step apa lagi yang harus dilakuin, yaitu mengapostil dan menerjemahkan dokumen ke dalam bahasa Perancis. Apostil itu apa? Apostil itu melegalisasi ya. Proses apostil ini bisa kalian lakukan sendiri di website aku ya, aku cantumin di sini linknya. Aku mau proses sendiri di aku ini karena aku nggak mau lewat jasa, karena aku pernah tanya ya, kalau lewat jasa orang itu kalian bisa lewat kamu bisa minta tolong ke penerjemahnya sih untuk melakukan apostil juga, tapi itu biayanya agak tinggi ya, agak tinggi banget, melebihi gitu ya, dibanding kalian melakukan sendiri di website aku. Itu aku melakukan di websitenya aku saat itu ya, biayanya itu 150.000 per dokumen, sedangkan kalau lewat jasa itu berkali-kali lipat ya. Oke, jadi aku sih menyarankan untuk melakukan langsung aja di website aku, walaupun kalian memerlukan kesabaran ya. Kenapa sih perlu sabar? Karena mungkin prosesnya nggak langsung jadi, nggak langsung diterima ya. Karena kalian di website itu pertama kalian harus login dulu, bikin akun, lalu kalian upload. Itu mudah sebenarnya, tapi nanti akan ada isian-isian gitu ya, seperti nama penanda tangannya siapa, dokumen itu. Nah itulah yang harus diisi dengan tepat banget. Kalau nggak sesuai, nanti itu akan di reject ya. Tapi nggak masalah di reject pun sebenarnya, karena kalian tinggal apply ulang lagi. Nah disinilah memerlukan yang namanya kesabaran ya. Aku kasih tahu nih, aku melakukan apostil itu karena aku mengapostil itu ada SKPBM, akte lahir, dan akte cerai ya. Sedangkan kalau kalian single hanya SKPBM sama akte nama aja kan, akte lahir. Nah karena aku 3 dokumen itu ya, dan masing-masing kan harus di-apply ya, nggak langsung sekali jadi tiga-tiganya satu aplikasi, enggak, masing-masing. Jadi 3 kali nih, 3 aplikasi. Dan aku ini ditolak berulang-ulang ya, karena ada satu kesalahan ini yang lengkap. Jadi mereka tuh akan ngasih tahu ini yang tepat tuh begini ya, harus diperbaiki, ulangi lagi dari awal. Jadi itu aja sih, kalian harus sabar ya. Dan aku tuh di rejectnya banyak banget ya teman-teman, aku kalau nggak salah nih ya sampai 9 kali. Tapi aku mah sabar aja karena aku ada waktu gitu ya. Jadi oleh karenanya jangan mepet untuk mengurus dokumen-dokumen seperti ini ya. Jadi aku proses aja terus, di reject aku proses ulang gitu ya. Yang mana, dan aku kasih tahu ya, karena ada satu momen sebenarnya itu udah benar loh, itu udah benar, tapi karena staff aku juga manusia ya, mungkin mereka juga lelah, jadi mereka nge-reject gitu, padahal itu udah benar sebenarnya. Jadi aku ulang lagi, apply lagi dengan yang sama persis, dan akhirnya semua sudah approve ya.
Oke, jadi proses apostil itu kalian lakuin di web ya, atau kalau kalian mau berbayar ke jasa ya silakan juga. Setelah beres dari apostil ya, nanti tuh kalian akan menerima ini apa, surat untuk membayar dulu. Kalian bayar ya. Kalau aku bayarnya ke kantor pos yang paling mudah ya. Bawa kodenya, bayar di kantor pos. Nanti setelah bayar ya, kalian itu harus ke Kemenkumham ya untuk mengambil dokumennya. Ya, kalian nanti itu dari awal juga nanti udah ditanyakan di webnya akan diambil di mana dokumennya, di cabang mana Kemenkumhamnya ya. Nah, oleh karena itu kalian cek dulu nih ya, yang mana kantor Kemenkumhamnya yang paling terdekat dengan kota kalian ya. Kalau di Bandung sih memang ada gitu ya. Jadi aku ambil di cabang Bandung. Nah, setelah apostil itu dapat nih fisiknya ya, lalu kalian harus menerjemahkan ke penerjemah tersumpah ya. Nah, untuk menerjemahkan ini biayanya saat itu ya, aku kena di 250.000 per lembar. Nah, kalau untuk menerjemahkan ini bukan per dokumen tapi per lembar ya. Jadi karena aku waktu lahirnya itu enggak 1 lembar, karena aku ada catatan pinggir. Jadi itu 2 gitu ya. Nah, jadi kalian bisa hitung sendiri ya total apostil berapa plus menerjemahkan berapa itu berapa gitu ya. Oke, nah setelah beres ya diterjemahkan, itu kalian akan dapat soft copy-nya dari si penerjemah dan juga fisik aslinya pun akan dikirimkan ya. Kalian kumpulkan semua dokumen itu yang asli-asli itu ya, dan lalu kalian serahkan untuk dimasukkan ke Lameri di Prancis ya. Nah, itulah persyaratannya ya, persyaratan untuk nikah tuh dokumennya itu. Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya ya, tapi prosesnya rumit. Kenapa sih rumit? Karena kita harus mencari tahu dulu lah. Itulah yang bikin rumit ya. Dan harus ada jeda waktu nunggunya, prosesnya ya. Jadi terlihat memang sangat complicated banget, capek gitu ya. Nah, oke, begitu ya teman-teman. Jadi untuk mengurus surat pernikahan itu yang tadi aku sebutin. Oh ya, ada satu lagi nih tambahan ya, karena kalian pun nanti lebih baik kontak Lamerinya, karena tiap Lameri juga di sana mungkin ada sedikit perbedaannya, nggak akan sama banget ya, walaupun memang standarnya sama gitu ya. Calon suami kalian kontak ke Lameri ya, tanyakan dokumen apa yang diperlukan oleh pihak dari calon wanita yang warga negara Indonesia apa aja. Oh ya, kalau untuk aku sendiri ya itu diminta juga yang namanya bukti pembayaran listrik gitu ya. Jadi aku lampirin juga tuh bukti pembayaran listrik ya. Dan juga sudah pasti lampirkan juga fotokopi pasportnya ya. Fotokopi pasport, fotokopi KTP juga dilampirin juga ya, karena mereka juga mau nyimpen gitu ya national identity-nya. Oke. Oh ya, nah ini aku sekarang lanjutin lagi ya, karena ada satu lagi dokumen nanti yang perlu diproses gitu ya. Bukan cuman itu tadi yang di Indonesia udah jadi, kalian harus mengapply yang namanya membuat sertifikat dekutum. Ya, sertifikat dekutum ini juga ini tuh ya surat semacam SKPBM juga, surat keterangan belum menikah, tapi yang dikeluarkan oleh embassy Indonesia di Paris ya. Jadi nanti kalian menghubungi ya embassy Indonesia di Paris, kalian email, lalu kalian nanti kirimkan tuh semua dokumen tadi yang di prepare di Indonesia itu ya, itu kalian aslinya kalian kirim ke embassy di Paris ya. Mereka akan proses kurang lebih 5 harian lah, 5 hari atau seminggu. Dan nanti setelah beres mereka akan langsung kirimkan ke alamat calon suami di Prancis ya. Jadi nanti kalian pun lengkapi gitu dengan satu amplop untuk mereka ngebalikin ya, amplop yang berbayar gitu ya, amplop yang sudah dilengkapi dengan perangko gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian masalah ini bisa kontak aku aja ya. Oke, paling sekian dulu ya untuk masalah-masalah dokumen ini.
Dan nanti aku akan lanjutkan bagaimana nih Kak, kalau kalau aku pengen apa ya, pengen ke Prancisnya tuh kayak gimana sih ngurusin planningnya gitu loh ya, ngurusin planningnya. Aku mau meritnya kapan sih, tanggal berapa gitu ya, terus baiknya aku ke sana pakai visa apa. Nah itu nanti aku akan jelaskan di next video ya. Oke, semoga membantu. Yang masih banyak pertanyaan bisa di kolom komen ya. Yang mau kontak aku lewat IG, lewat WA ya silakan. Udah aku cantumkan juga kan di bio aku ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye.